Hai teman-teman Real Traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family dan pasti kalian udah tahu siapa aja yang ada di samping saya. Halo. Oke ya. Kali ini saya punya materi yang sangat penting dan sangat solutif buat kita semua. Ya, apa? Materi. Apa materinya? Sebelum mulai, saya punya syarat, Pak. Syaratnya adalah Bapak kali ini aja duduknya di sini. Gantian saya di situ gitu loh. Ada apaan sih? Lu tau gak sih, Sar? Ntar aja. Apa? Mau, Bapak Lu mau. tau gak? Kagak tahu. Mau, Bapak. Apaan sih, Bang? Apa? Halo sekalian, Ya, yang gak bertukar kita. makasih ya Pak. Suara lu tadi bilang materi solutif, tapi nggak ada yang tahu materinya. Sabar. Apa nih? Jadi gini Pak, Oke. saya ini sebenarnya mau nanyain soal market. Nah ini sebenarnya saya ragu. Ragunya? Ini sebenarnya lagi tren apa enggak? Oh. Ragu. Kita kan butuh konfirmasi ya. Ya, kan? ya. Baru entry posisi, bener Betul. nggak? Ya, benar. Pinter banget gua. Ih, belajarnya nih Cepet totalitas. nih, Pak. Nah pertanyaan saya, kalau lagi kayak gini tuh sebenarnya lagi tren apa enggak Pak? Ini bukan tren. Tren ini tren! Bukan. Itu foto siapa? Lihat dong. Udah. Kan dulu Pak. Tuh. Apa sih, Pak? Udah. Jadi Bapak yang tutup. Apa sih? Ayo. Situ enak. Oh, foto zaman sekolah. Bapak yang di barisan mana? Benar-benar nih konten apa sih? Edukasi. Nggak, kali ini karena saya duduk di sini, Bapak harus percaya sama saya. Bapak yang Belum mana? ketemu nih yang mana? Di area Bapak mana? yang mana? Atas, bawah, duduk, yang mana Bapak? Hah? Ini foto, Bang. 3, 2, 1. Nggak tahu? Kacau. Dan. Astaga. Hebat kan saya tahu Bapak yang mana? Tuh, gini. Ya, gitu. Tren Ini, apa? Pas kapan itu? Itu pas ini kapan? lagi tren sebenarnya kan? Ini tren yang bagus. Tren yang bagus. Teman-teman nggak pernah lihat tren kayak gini kan? Saya bongkar. Ini SMP SMA sih Pak. Pecicilan banget loh, Pak. Cicilan. Memang iya. Itu bukan cicilan. Biasa kalau foto kan yang paling kecil depan. Tapi kan duduk, Pak, biasanya. Kalau saya duduk, saya setaranya sama siapa? Saya nggak ngerti, setara sama rumput jadi. Kenapa ini pas kapan gitu loh? Sekolah SD, SMP. SMP kan? SMP. Nah, SMP. Tahan, sampai sini dulu. Ini SMP, ingat. Ini SMP. SMP. Saya punya pertanyaan selanjutnya. Tren lagi. Oh, enggak. Beda. Apa lagi nih, Bang? Beda. Ini bingung waktu saya tulis nih kayaknya nih. Apa nih, Bang? Nah, kemarin tuh sebenarnya konten apa nih? saya ngeliat ada momentum. Wih, cakep banget. Ini keren. Momentum apa, Bang? Nah, ada konfirmasi nih. Ada Entry konfirmasi. dong. Entry. Nah, masalahnya di sini saya kena SL. Oh iya. Ternyata salah saya analisanya. Nah, saya bingung ini bener apa enggak analisa kayak gini nih. Tadi itu jalan Di zoom. Kok muka lu begitu? Pak, parah mukanya, Pak. Pak, kok galak amat sih mukanya, Pak? Lihat yang lain semua bercengkrama. Yang ini Kok marah-marah sendiri, Pak? Gimana wajahnya caranya? tertekan, penuh Itu emosi. gimana muka nggak marah-marah kayak gitu? Ini berdua namanya Aji Mumpung nih. Moro-moro tertekan emang. Kayak begini, Pak. Faktanya ini konfirmasi Mukanya marah-marah galak banget. begini tuh. Tuh. Iya, Iya. Lah ini Lihatnya seneng-seneng aja nih. melotot begitu. Kok gini ya muka saya? Ada kacamata. Ada kacamata hitam, guys. Gini kacamata Bapak dulu. Kalau kacamata bukan kacamata saya, ini kacamata dia nih. Cuma saya masih bingung kenapa muka saya begini dulu ya. Astaga, serem amat. Coba apa yang dipikirin ini coba lagi begini. Iya. Pikiran hidup gitu atau beban banget gini. gimana? Itu di warnet. Ini di parkiran warnet. Hah? Oh, ini geng-gengan warnet. Geng-gengan geng-gengan begadang di warnet. Oh. Iya, jadi baru selesai kan kalau zaman main game kan ada apa battle gitu kan. Jadi apa sih perang gitu kan. Nah perang itu kita menang, ya kan tim saya menang. Terus keluar, ya semua pada wah ngomongin lah, oh tadi ini ya begini. Nah sementara saya punya kebiasaan kalau baru tanding, baru menang, baru perang gitu kan. Cepetut. Ya mukanya begitu gimana? Tunggu dulu selesai dulu. Oh, iya. Jangan. Tunggu. Maksudnya gini, saya mikirin tadi menangnya kurang. Harusnya bisa lebih cepat lagi, itu bukan harusnya bisa mikir, emang Mikir. itu bawaan lahir, Sal.
Nih gue bilangin mak gue nih. Apa lu? Mikirnya begitu coba. Kalau marah beneran gimana mukanya? Iya, sononya sebujutnya begitu. Iya. Ya, coba Emang kemarin anyway. mukanya begini. Anyway, maksudnya saya selalu kebiasaan kalau setelah tanding saya mikirin. Mikir tadi harusnya saya ngelakuin begini, harusnya saya ngelakuin begitu. Dengan kayak gitu saya bisa lebih cepat lagi, bisa lebih bagus lagi lah intinya. Pertandingannya bakal lebih greget gitu kan. Gitu. Dan ya nggak tahu ketangkep kamera ternyata mukanya begitu kalau lagi mikir. Ini kamera angle-nya CCTV sini, Pak. Iya. Pas banget soalnya. Iya, angle-nya CCTV. 2008, Pak. 14 tahun. Oke, mau dilanjut? Ya lanjut. Boleh ya, saya lanjut. Yang major tren sekarang Pak. Lanjut. Kali ini beneran, Pak. Beneran nih. Oke. Sebenarnya saya Kali ini apa kasusnya? Udah nggak percaya. Saya cari dulu. Saya cari dulu. Ya, yang hedging deh. Kapan Enggak. edukasinya? Sebenarnya ini kayaknya lagi locking saya ini. Nah, mumet. Nah. Dar, mana yang Bapak? Oh itu lagi begini. Jangan begitu. Yang pakai ini. Lagi kopi. Oh iya. Ngapain? Tuh. Kan dulu sabar. Oh, Kita nikmati satu-satu, guys. Aduh. Sabar. Ini kontennya teman. Anak tongkrongan dulu. Tongkrongan barbar gini kan. Barbar. Set, jangan salah. Anak pantai. Oh, oke, si paling pantai. Di Bali tuh, di Bali. Ini referensinya The Life of John Paul VII kemarin yang ke Bali. Sama. Anak pantai. Sama. Mainnya sama-sama laut, fiturnya aja beda. Di sini keren begini fotonya. Ada yang lebih keren lagi. Posenya. Ketiup-tiup angin. Tuh, dulu rambutnya masih begitu lagi. Iya. Buset. Sabar. Dan cepet-cepet dong. Sabar. Lamaan gitu loh Bang pengen lihat. Sabar. Dapat foto dari mana lagi sih Bill? Tar dulu, ada satu lagi. Mana tadi itu foto udah siap? Sekarang mobilnya. Tahu kan? Tahu. Kayak gimana? Dulu begini, geng sarden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang. 6 orang. Satu mobil geng sarden. Ini enggak 6 nih, 8. Hah? Ini 6, gimana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang dua tidur di belakang. Ini berdelapan kita. Ini Jakarta Bali nyetir. Ini Ini bus. mobil apa sih? Avanza. Hah? Bukan mobil saya. Waktu itu saya nggak punya mobil. Ini yang punya mobil di belakang nih. Ini sebenarnya mau ngancurin mobil sih semua mobil. Avanza Jakarta Bali berdelapan. Itu mobil. Iya, dulu adanya begitu. Ya tapi jalan-jalannya begini guys. Tuh. rame-rame. Tuh. Udah begini. Dua mobil dulu. Dua mobil Avanza masing-masing 16 orang. Tahun 8 orang. 8 orang. 2008. Ini tahun 2008 loh Pak. Udah begini. Iya. Udah begini. Apa sih? Ini tangannya udah begini. Hah? Oh iya. Iya. Saya Kok tahu bisa? nih karena apa? Karena sebenarnya grupnya. Ini nama grupnya kan? Iya, Oh, apa? 7 nama grupnya. Oh, 7. Itu 7. Oh, dari dulu udah John Paul. Seven maksudnya gitu loh. Ada TH-nya lu kuliah di Australia tapi gak ngerti ada TH-nya dibaca apa. Ya kan biar teman-teman ngerti juga. 7 sama. Bisa aja. 7 TH kan nanti. Iya. Bapak ada di mana tadi? Udah sebutkan kan? Pokoknya ya rambutnya yang paling flamboyan. Jangan salah. Ini kelihatan kan di sini kan, rame-rame. Ada makan yang paling epic. Seven. Iya, Makan yang paling epic. Lu pasti nggak pernah lihat kalau itu. Pernah nggak lihat bapak kesini? Pernah lihat nggak bapak ke warteg? Nggak pernah. Gua doang yang punya fotonya. Ini ngambil dari mana? Hebat loh. Dapat dari mana sih, Pak? Jangan salah, wartegnya waktu itu udah hijau. Oh iya. Bener juga. Iya. Cuman angkanya masih 4. Masih belum 4. tujuh. Iya. Belum tambah 3. Iya. Gitu. Dulu enak banget loh. Ini pasti abis-abis main game nih. Ya itu warteg depan warnet tuh. Oh kan bener? Warteg depan warnet. Main game lapar nyebrang warteg, main game lagi. Kenyang main lagi. Main lagi, makan lagi, nginep, besok nggak pulang lanjut lagi. Tahu banget dia kehidupan anak game. Gitu Pak. Tapi ada yang keren. Ini sebenarnya udah cukup ya foto-fotonya ya. Ini bahas trading beneran, edukasi beneran. Nah jadi sebenarnya ada posisi floating Pak. Beneran kan? Floating. Tapi ini sebenarnya bisa dibilang ya
floating profit lah. Oke. Gila keren banget gue. Si paling ngerti trading. Nah, ini lagi floating kan? Lagi Voting, floating nih, voting. bener kan saya? Kalau ini nggak apa-apa hitam Saya putih mau sejak pertama. paham. Ini pas zaman turnamen ya Pak? No, global turnamen apa nih? Bangkok 2007. Oh, wah ini udah floating paling tinggi-tingginya ini. Ini sebenarnya pas di foto ini lagi ngomel nih sebenarnya. Enggak, enak kali ngomel mulu kesannya saya Mukanya soalnya galak terus. Bawaan lahir Oh, iya. baru diulang. Oh, iya. Bilangin Manya lu nanti lu. Oh iya, jangan. Tapi di sini juara apa enggak? juara 3. Hah? Kok begitu? Juara 3 kok responnya begitu? Itu Bangkok loh Pak. Gue tahu. Sombong yang biasa juara 1. Oh iya. Nggak terima juara 3. Cuman kan ini internasional, skalanya juga beda kali Pak. Juara 3 mana peduli internasional apa nasional. Di Indonesia saya nggak pernah yang namanya juara 3, selalu juara 1. Setiap turnamen juara 1. Ngewakilin Indonesia juara 3. Jadi ya nggak happy lah. Gak puas. Ya. Tapi kan pulang ke Indonesia tetap bangga Pak. Tetap Bangga dong, ya kan dapat kan dari The Circle. Ih keren nih Game 7. Game 7. Enggak. Tapi Geng. yang bikin bangga sebenarnya bukan dari situ, tapi untuk pertama kalinya waktu saya pulang nih, saya akhirnya disupport sama mama saya sendiri untuk main game. Setelah pulang. Oh. Gih, main game gitu, nggak usah pulang. Nggak gitu sih. Udah pertama disupport, maksudnya kayak ternyata kamu dari main game bisa kayak begini ya gitu kan. Terus yang paling bikin bangga kan ya biar gimana pun bawa nama Indonesia, bawa nama bangsa tandingnya. Udah momen yang benar-benar paling itu saya puas, saya setengah mati. Ini persis saya baru pulang, nggak lama kemudian saya reunian sama teman-teman sekolah. Ini kan momen juga baru lulus kuliah sebenarnya. Nah ketemu sama teman-teman sama-sama baru lulus semua, ada yang jurusan kedokteran, ada yang jurusan hukum, ekonomi, macam-macam lah ya. Udah pasti kan kalau reunian nanya, sibuk apa sekarang? Nggak jauh-jauh gitu lah. Saya tahu nih. Udah. Terus Basa-basinya gitu soalnya. iya, kesel loh Pak. Kalau saya kan dengan santai bilang iya, game sekarang, jadi gamer. Ya, langsung kan game. Mukanya begitu. Game. Nanya-nanya jajing. Iya. Remehin doang. Iya. Pengen ngeremehin Ngapain doang. aja lu sekarang? Iya, kayak sebenarnya dia mau nyombong kan. Iya. Karena ya ini bukan maksud menghina profesi lain ya, tapi emang bener waktu itu kan ada yang udah jadi dokter, ada yang udah jadi pengacara dan macam-macam. Sementara mungkin mereka ngeliatnya nggak salah nih jadi gamer, kayak nge-game. Saking keselnya saat itu saya sautin, gua jadi gamer udah bawa nama bangsa Indonesia, lu udah ngapain? Ayo. Mantep. Sakit itu digituin itu. Sakit lah. Langsung terdiam mereka itu. Diem semua, diem. Malah bukan cuma sekedar bawa nama bangsa Indonesia, tapi sejak zaman kuliah saya udah menghidupi diri saya sendiri dari game. Kenapa saya bangga? Dia juga belum ada kerja ya. Iya. Ya belum tentu lah. Ya tapi balik lagi itu kan bukan profesinya, tapi mungkin orang yang Iya, pada momen itu kesel karena berasa kayak diremehin, dikecilin gitu loh. ya Tapi, akhirnya tetap aja. Enggak, tapi saya penasaran. Nah, Bapak sampai dikasih sama mamanya Bapak untuk main game. Emang penghasilan per bulan berapa? Wih, bagus. Iya kan? Bagus. Kok gede. nggak ada yang namanya orang tua pengen anak sana main game sana? Nggak ada. Ada disuruh stop terus malah. Iya, nggak ada. Seminim-minim saya bisa 4 juta sampai 8 juta. 4 juta itu paling minim sebulan. Oke, itu mentok bawah. Untuk bawah. Untuk atas. Pernah sampai 24 juta. Sebulan. Tahun? Dari game aja. Dari game Turnamen aja. doang. Kalau di foto 2008 ya, 2000. Enggak, masa-masa penghasilan sih. Penghasilan paling tingginya 2007. Itu masa-masa turnamennya banyak banget. Setiap turnamen saya selalu juara. Masa-masa game for living. Iya, ayo. Gaming for living. Gaming for living. Keren juga ya. Gaming for living. Keren juga ya saya ya, bisa ngomong gitu ya. Pas lu orang kreatif. Tar dulu. Ada yang lebih keren. Lu pasti udah pernah tahu itu. Ada satu posisi market itu sebenarnya Trading gitu. iya. Nggak ada Masih trading sama trading sekali. ini. Masih trading. Begini Tapi saya nggak tahu trading apa. kalau trading tuh kepo, Pak. Keponya sampai terlalu ya. Ini. Saya penasaran apakah ini bener lagi ranging apa enggak gitu. Oh, iya. Ini foto gitu. Oh enggak itu major trend. Ini major brand kan. trend. Saya yakinnya gitu, makanya saya konfirmasi. Ini all time high. Oh, hai. Bener sih, bener. All time high. Momen ketika John Paul
Tapi Pak, yang di saat John Paul tiba-tiba meledak, itu circle Bapak masih kayak tadi nggak sebenarnya? Enggak. Maksudnya circle apa ya? Ya circle Pas- yang pas saat yang ini lah, saat dokter, John Paul. pengacara. Yang teman-teman main game, ya. Ya apakah waktu itu, masa teman iya? main game beberapa sih? Oh temen reuni deh. Iya yang reuni Teman tadi. reuni udah nggak ada yang saya temenan lagi, udah nggak ada. Oh. Mungkin masih ada yang Jangan ragu, berhubungan. masa iya trading bisa sih? Masa sih? Nggak tahu ya, saya udah nggak pernah berhubungan sama mereka. Tapi kalau teman-teman main game, mereka tahu saya udah trading. Mereka nggak pengen trading juga? Nggak tahu ya kalau itu. Karena kan mungkin pindahnya, kayaknya Drastis banget gitu Bapak loh, bisa dari nih. nge-game. Bisa juga lah, pasti ada kepikiran kayak gitu kali. Iya, nggak tahu. Kalau itu saya nggak tahu. Tapi sebenarnya dari dulu kan dari masih kecil terus udah jadi gamer sejati saat itu. Ngerasanya pasti gamer sejati dong. Saat itu ya. Begini fotonya. Iya. Menang turnamen Tapi sebenarnya waktu kemana-mana. itu Bapak nggak ngeplay, belum ada kepikiran bakal oh iya nanti setelah selesai fase bermain game ini mungkin nanti akan jadi trader deh gitu loh. Enggak. Jadi gamer juga nggak sengaja. Tapi waktu itu udah tahu ada profesi trader. Nggak tahu. Oh belum, even profesinya belum tahu. Belum tahu. Oh. Terus kok bisa tiba-tiba kayak langsung ngeng gitu. Gimana? Langsung ngeng gitu. Jauh loh soalnya lo dari gamer ke trader gimana caranya? Sama-sama Ya. Nggak bercanda. Kalau dibilang jauh, enggak ya. Saya ngeliatnya justru deket ya, banyak kemiripan. Maksudnya kita di game kan selalu menghadapi situasi yang berbeda kan. Saat kita setiap kali tanding bisa jadi musuhnya beda-beda, keadaan perangnya berbeda. Kan? Nah di market juga sama, keadaannya beda-beda terus. Bedanya. Jadi saya ngeliatnya sama-sama gimana cara menaklukkan, itu doang kan. Bentar. Saya taruh dulu nih. Habis berarti ini. Enggak. Habis sih. Yang di game kan paling mentok-mentok game over. Iya kan? Ya, bisa diulang. Iya, saya juga Mulai lagi. setuju tuh. Kalau Lah kalau trading udah margin Loss. tuh apa yang diulang masa Beda di MC, dong. Pak. Iya. Aduh MC-nya ada lagi saldonya kan nggak mungkin. Beda. Gini, saya waktu itu zaman main game menghasilkan uang. Jadi kalau misalkan saya nggak juara, saya nggak menghasilkan uang. Tapi kan nggak kekurangan uang. Iya kan Ya. Nggak hilang nggak uang minus. lah. Nggak Yang hilang. kedua zaman saya main game, saya selalu juara. Jadi saat saya nggak juara, urusannya harga diri nih. Kalau harga diri kita sih berat. susah sih. Agak susah disenggol Semuanya, ya. iya. Semuanya. Semua bisa. Iya. Nggak bisa. Garis Jadi- keras. Jadi mungkin ada kebentuk sebuah kebiasaan, kebentuk sebuah karakter ya, yang maunya tuh selalu menaklukkan, maunya tuh selalu juara. Itu karakter yang nggak sengaja kebentuk. Oh, Main gamenya juga nggak sengaja kebentuk. iya. Tapi ngomong-ngomong harga diri. Hmm. Aduh, saya gak enak mau nanya pertanyaan trading satu ini. Ngomong-ngomong masalah harga diri. Setelah akhirnya John Paul booming, meledak. Se-booming itu. Narasinya nggak enak. Saya penasaran. Gimana cara tahu tipikal market yang misalnya lagi tren, lagi ini kita benar-benar tahu detailnya. Iya dong, setelah jadi John Paul udah tahu dong semua jenis market. Tahu. ya kan? Iya. Nah, kalau market yang kayak gini jenisnya gimana nih? Jadi tahun berapa, Pak? Aduh, mau dipatahin kok sayang ya. Mau dibuang kok sayang. Jangan, Pak. Ini lebih all time high lagi. Ini. Masa? Wah. Ini udah break all time high lagi nih. Juara. Ini paling all time high. Wow, itu full margin itu. Kenapa Bapak selfie kayak gini, Pak? Iya. Elah. Kok bisa begitu? Saya- Kacamata hitam lagi di mobil. Jangan salah, kacamata masih oke. Set. AirPods zaman itu. Enggak, ini kan Bluetooth ya. gimana sih? Ini loh yang waktu itu saya pernah cerita pas kita bikin konten di rumah. Saya pernah ngerasain jadi OKB gitu kan. OKB yang wah ujung sampai ujung semuanya branded. Gitu kan. Terus ya itulah masa-masanya ini fotonya nih. Ya sampai selfie sih. Jijik gue jijik. Iya, nggak gitu lagi ya. Sebenarnya OKB sih oke selfie-nya itu loh. Iya. Enggak maksudnya gini, so. Ini pembelaan ya. Iya. Maksudnya antara orang sombong sama orang bangga kan bedanya tipis ya. Iya. Oh, dibikin sulit. Oh, curang. Iya benar dong. Kalau Susah dia- ngomong John Paul. Susah. Tapi emang bener ya. Bener kan? Bener. Maksudnya waktu zaman kecil saya nggak punya duit, zaman apalah sekolah saya nginep rumah teman saya, rumahnya gede-gede banget ya.
gitu kan. Mereka ulang tahun ngerayain di mall, gitu kan. Lalu wah pakai macem-macem lah, sepatunya, bajunya, sepatu baru. Iya, kan pengen. Tapi kan dari kecil tuh kayak punya, wah saya enak jadi orang kaya kayak gitu ya. Dan yang terus tumbuh semakin dewasa suka ngeliat, oh kalau orang sukses tuh kayak gitu ya. Oh kalau orang kaya tuh kayak gitu ya. Akhirnya kan niru. Saat udah megang duit, kalau Xmood kan pakai handsfree kemana-mana kan. Wah, kata di dalam mobil, kayak di luar mobil, semua pakai. Ada bunyinya emang? Belum tentu, jarang. Jadi pelajarannya kalau orang kaya, itu pasti selfie. Enggak gitu. Oh enggak, bukan. Maaf, edukasinya bukan di sini. Oh iya. Maksudnya edukasi salah. Waktu itu berhubung nggak ngerti, gitu kan, yang ya sampai cuma bisa niru. Oh, kayak gini biar kelihatan sukses. Kayak gini biar kelihatan kayak orang kaya gitu kan. Iya. Gitu. Rambutnya jelas tuh, tunjukkan kesuksesan tuh. Wow, all time high. Trennya bukan main. Sebenarnya ini kalau lu berdua merhatiin ya, sebenarnya kan gue runutin dari masih SMP, udah mulai SMA, kuliah, gaming ya kan. John Paul meledak, tiba-tiba all time high. Ya. Nah itu, ini sebenarnya yang mau saya resek nih orang. Saya tuh pengen membukakan sesuatu gitu ke teman-teman bahwa sebenarnya even bahkan bapak itu dulu ya bener-bener ya nggak mungkin dong udah planning saya pasti akan sukses trading, nggak mungkin. Waktu lagi begini ya, saya akan sukses. Ya kan? Gini, John Paul setuju. Iya. Saya adalah John Paul. Iya. Gak ada yang tahu sih memang. Iya. Enggak. Belum selesai pertanyaannya. Sabar. Masih pengen banget ngatain bapak. Enggak loh. Nah pertanyaan saya itu sebenarnya mungkin nggak sih dari apa yang bapak ceritain dari gimana bapak getol, gimana bapak pengen juara, gimana bapak mempertahankan konsistensi itu ya yang saya tangkap dari cerita tadi. Apakah bisa pola itu mungkin dipakai buat ya anggaplah nggak ya teman-teman saya Asun, Excel juga bisa menerapkan cara yang sama sebenarnya. Harusnya sih pasti bisa ya, karena kita sama-sama manusia. Ya sama-sama ya, maksudnya gini. yang apa ya? Dari kecil, ya khususnya zaman main game ya, kita bahasnya nggak usah kejauhan. Dari zaman main game, saya orangnya kalau udah punya kemauan, nggak mau tahu gimana caranya harus terwujud. Gitu kan. Misi saya adalah juara, target saya adalah juara. Dan jadi saya pikirin caranya terus-menerus. Ya tapi mungkin karena zaman bapak main game itu bapak nggak sendirian pak. Iya. Tadi grupnya solidaritas. Solid. Paling solid tuh zaman itu. Justru kebalikannya sebenarnya. Justru kebalikannya. Kalau tadi juga kenapa yang lain masih pada ketawa-tawa bisa hahaha, saya sibuk mikir. Ya, karena yang apa ya? Saya kayak pengen lebih lagi. Dalam artian saat itu akhirnya jadi karakteristik yang udah ketanam di saya dan saya bawa sampai sekarang. Saat saya mau mencapai tujuan-tujuan hidup saya, yang saya lihat cuma hal yang saya lakuin nih, atau orang-orang sekeliling saya nih mendukung saya nggak untuk menggapai mimpi saya sendiri. Mendekati atau menjauhi mimpi saya. Dari serangkaian kegiatan ini, lingkungan saya ini mendekati atau menjauhi mimpi saya. Kalau ternyata mendekati, saya pertahanin. Dan kalau ternyata malah menjauhi mimpi saya, ngapain saya pertahanin? Saya nggak segan-segan untuk ninggalin kegiatannya, nggak segan-segan untuk ninggalin temennya. Gitu, ya udah gitu lah ya, emang nggak bisa ngebantu saya buat nyampe tujuan, ya udah bye gitu. Tinggal aja langsung udah. Tinggalin. Ya, biarpun sebenarnya dulu bapak pas main game turnamen menang, jalan party dong, jalan-jalan. Iya, jalan-jalan. Tetap nikmatinnya bareng-bareng, tapi selama nggak sejalan udah tinggalin aja ya. Iya. Oh berarti kita sejalan, soalnya kita diajak terus. Yuk makan, yuk, berangkat yuk, ayo. Ternyata dari game udah begitu ya. Analisanya bukan dari wajah. Iya. Tapi kalau dari ujung tiba-tiba, yuk makan yuk. Siap nih. Langsung. Baru. Tapi masalahnya hampir setiap kali seperti itu. Makan terus. Saya malah nggak ngeh loh itu kebiasaan yang kebawa lu. Nggak apa-apa pak. Terus nggak apa-apa. Jangan diengehin, sangat bagus. Jangan diengehin, udah sangat bagus pak. Jadi sudah biarin aja. Tapi gini pak, bapak kan sebenarnya kalau bapak ngomong gitu ya, bapak bilang ya jadi segrup itu nggak masalah selama kita punya prinsip ya kan. Mau jalan-jalan aja, kenapa harus ikut yang lain. Iya, karena kita yang punya kemauan. Faktanya teman-teman trader sekarang juga saya ngelihatnya
gak punya keberanian untuk maju sendiri. Lebih nyaman buat bareng-bareng. Iya. Punya komunitas, punya kumpulan, punya grup, Ya. punya geng trabar. Trabar. Yah bener Pak, trabar. Banyak loh yang kayak gitu, Pak. Lama-lama tumbar. Saya tahu nih. Tuh, tumbang buaran. Masuk Pak Iko. Tumbang barang. Iya, Enggak banyak, lah. Pak. Sekarang orang kalau nyari-nyari trabar apa sih dicari sebenarnya? Aduh mah enggak Ya kan jelas. seru-seruan Kayaknya apa sih? bareng. Tadi seru sebetulnya. Bukan cari seru. Nyari sinyal. Iya, nyari sinyal. Iya, karena enggak Bener dong. pede ya. Sebenarnya itu suka nggak melek ya ujung-ujungnya tumbar. Iya. Iya. Dan ya sebenarnya kalau kita berkaca sama yang tadi barusan saya bilang. Kalau kegiatan itu bikin kita menjauhi mimpi kita, menjauhi tujuan kita, ngapain masih diterusin? Iya benar. Itu udah ketok palu. Simple. Ketok palu. Iya kan, jangan bilang oh iya karena kita suka kumpul-kumpul, kita suka seru-seruannya loh. Tujuannya kemana? Bikin ketergantungan ya, Pak ya. Iya. Akhirnya nggak ada Mendingan kalau emang mau kumpul sama yang sesama trader beneran. Gitu kan, bukan yang asal seru-seruan doang, bukan yang asal yuk kita klik rame-rame. Iya. Nih signalnya bye semua, dakdikduk bareng, rasanya seru. Bye-bye. Buat Bye-bye apa semua. gitu kan? Iya. Bapak sebelumnya ketemu para trader itu kan udah banyak, udah ribuan. Di Q&A aja kita nggak tahu udah 9 kota, udah Wah, ribuan banyak banget. Tiap kota Iya. 300 lebih. Bahkan sebelum itu juga Bapak udah ketemu lebih banyak lagi mungkin ya kan. Iya. Tapi setiap kali Bapak ketemu sama orang-orang ini, Bapak kan ketemu berbagai macam tipikal trader. Trader yang akut, trader yang bandel, ya kan, trader banyak ngeyel, yang floating minus semuanya, loss semuanya gitu kan. Maksudnya, tapi saya perhatiin Bapak tuh tetap getol memperlakukan mereka sama rata gitu. Iya, kayak ya udah ajarin Biarpun nggak ngelihat yang siapapun paling tahu gitu. bandelnya tuh Bapak. Padahal. Pertanyaan saya, apakah iya setiap kali Bapak ngeliat itu Bapak kok kayaknya yakin banget pasti bisa. Iya, gitu. kayak Pasti berubah suatu saat. Iya, karena saat mereka bandel, mereka ngeyel, sebenarnya kan dasar mereka bandel, mereka ngeyel itu kan karena penasaran. Iya. Bener kan? iya. Nah saya juga ngeliatnya kan kayak waktu itu saya juga penasarannya banyak kok sama dunia game. Saya juga penasarannya banyak sama dunia trading. Selama masih timbul rasa penasaran mereka, berarti mereka benar-benar ada keinginan, Ada kemauan buat emang trading for living. ada kemauan kan? Iya. Ya sudah, kenapa nggak saya bantu? Gitu. Nyatanya maksudnya saya bisa, gitu kan? Hanya dengan bermodalkan mimpi, bermodalkan kemauan saya bisa. Gitu. Sehingga saya nggak pernah mau lihat latar belakang orang tuh gimana. Ya kan dia mampu atau enggak, background pendidikannya apa, saya mana peduli. Bapak sih yakin itu kalau semua punya chance yang sama. Sangat gini, simpelnya gini. Ya ini bocoran lah jadinya. Waktu saya main game, percaya nggak percaya, saya juara setiap turnamen. Tapi sebenarnya strategi saya, cara saya bertanding selalu sama. Saya nggak peduli orang bilang, ih ini orang gini-gini mulu jurusnya. Ih ini orang cara bertandingnya gini-gini mulu. Ya, ih hafalan banget sih. Dia orangnya taunya itu doang. Saya nggak peduli kata-kata itu. Ya. Yang saya tahu tujuan saya menang turnamen. Saya akan selalu pakai cara yang sama. Selama cara itu ampuh, cara itu bikin saya menang turnamen, saya lakuin. Ya. Dan itu kebiasaan yang saya bawa ke trading. Oh. Saya nggak peduli orang bilang kok metodenya itu dulu. Loh, Ya udah gitu. jalan kok. Ngapain saya pusingin? Eh. Ya kan? Dan kenapa akhirnya saya ngomong selalu di mana-mana, bahkan bukan cuma di lingkup TF lagi, kemana-mana saya ngomong bahwa trading itu dibikin sesimpel mungkin, sebaku mungkin seharusnya. Ya. Harusnya. Dengan sesimpel mungkin, sebaku mungkin, maka orang semakin mudah untuk menjalankan. Ya. Bukan cuma semakin mudah untuk jalankan, tapi semakin mereka bisa ulang. Ya. Ya. Iya kan? Dan kalau paketannya kayak begini nih, ngomongnya nih, kan bahwa simple, baku, berarti kan siapapun bisa. Ya. Yang penting sekarang, bener dong? Benar. Yang penting sekarang kemauannya sekeras itu atau enggak? Ya kan? Masih mau menikmati kegiatan-kegiatannya doang, kumpul-kumpulnya doang, atau memang bertekad untuk mewujudkan mimpinya? Kalau bertekad mewujudin mimpinya, nih loh jalannya udah kita siapin, Ya, udah kita bukain lebar-lebar. Lebar-lebar banget. Ya, edukasinya udah Semua. Toolsnya udah kita kasih, wadahnya udah kita kasih. Silahkan gitu loh. Iya, dan saya berkaca sama diri saya sendiri, saya jelas-jelas nobody dulunya. Bener bukan siapa-siapa, dipandang sebelah mata sama orang, dianggap juga enggak. Nyatanya bisa kok. Ya. Udah tinggal ke teman-teman aja. Sekarang kalian harus putusin. Now or never and change your life. Bye.